Semua orang berkata, pulang adalah hal paling membahagiakan setelah perjuangan panjang. Tapi bagaimana jika rumah yang kau rindukan tak lagi ada? Bagaimana jika tangan yang kau ingin genggam tak lagi menyambutmu? Bagaimana jika anakmu, yang dulu kau tinggal dalam pelukan, kini berdiri di hadapanmu, tapi tak mengenalimu lagi? Namaku Gilang. 10 tahun aku tinggalkan tanah kelahiran demi mengejar harapan. Setiap tetes keringat di negeri asing, setiap malam yang kulalui sendirian di pabrik dingin Jepang, kulalui dengan satu tujuan, membahagiakan keluargaku. Aku pikir, dengan cukup uang, mereka takkan pernah kekurangan. Aku pikir, dengan kerja keras, aku bisa menebus waktu yang hilang. Tapi hari itu, saat kakiku menapakkan diri kembali di tanah kelahiran, yang menyambutku bukan pelukan hangat, bukan senyum anakku, bukan air mata haru istriku. Yang menyambutku adalah rumah kosong, keheningan yang menyesakkan, dan jejak keluarga yang entah telah pergi kemana. Dan sejak hari itu, aku menyadari satu hal, tak semua yang pulang akan benar-benar kembali. Kadang, kita harus kehilangan segalanya dulu, agar kita benar-benar mengerti apa arti rumah yang sesungguhnya. Langit sore di Bandara Narita, Jepang, tampak menggelap perlahan. Di antara para penumpang yang lalu lalang, seorang pria berkoper besar berdiri sendirian sambil menatap langit keperakan. Namanya Gilang, 38 tahun, wajahnya keras karena tempaan waktu, namun sorot matanya hangat, menyimpan harapan yang tak bisa disembunyikan. Sudah 10 tahun lamanya ia hidup di negeri orang, menjadi buruh pabrik, hidup dengan rutinitas kerja tanpa henti. Tangannya kasar, kulitnya menggelap, tapi ia tak peduli. Yang penting, ia punya tujuan. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya di kampung halaman. Istrinya, Alia, dan anak sematawayangnya, Raka, yang dulu masih berusia 5 tahun saat ia pamit. Hari ini adalah hari kepulangannya. Tiket yang ia genggam bukan hanya kertas perjalanan, tapi juga lambang dari janji yang pernah ia ucapkan pada malam terakhir sebelum keberangkatan 10 tahun lalu. Tunggu aku, Alia. Tunggu ayah pulang, Raka. Suatu hari nanti, kita akan hidup bahagia di rumah milik kita sendiri. Selama bertahun-tahun, Gilang hidup hemat. Ia menahan diri dari kesenangan, jarang makan enak, tidak pernah berlibur. Setiap yen yang ia peroleh, separuhnya selalu dikirim ke kampung. Ia bahkan hanya membeli satu setel jaket musim dingin selama 10 tahun. Dan sekarang, koper besar yang ia bawa penuh dengan oleh-oleh, coklat, boneka Doraemon, jam tangan digital, kain kimono tipis untuk Alia, serta sepatu olahraga bermerek untuk Raka. Ia membayangkan bagaimana anaknya akan bersorak kegirangan saat membuka hadiah itu. Di dalam pesawat, Gilang duduk di dekat jendela. Ia terus menatap langit malam, berharap waktu tiba lebih cepat. Ia membayangkan pelukan Alia yang selalu ia rindukan, suara lembutnya yang akan memanggil, "Mas Gilang, kamu pulang juga akhirnya." Ia membayangkan Raka, kini remaja, memeluknya malu-malu sambil berkata, "Aku kangen, yah." Ketika pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, rasa gugup memenuhi dadanya. Bukan karena takut, tapi karena tak sabar. Ia berjalan cepat ke area pengambilan bagasi, lalu memesan taksi langsung ke alamat rumah lamanya di pinggir kota. Rumah itu, sebuah bangunan sederhana dengan pagar besi yang ia bangun 10 tahun lalu. Ia masih ingat letaknya, jalan kecil yang sedikit menanjak, diapit pohon mangga dan rambutan. Semuanya terekam jelas dalam ingatannya. Namun, ketika taksi berhenti di depan rumah itu, dadanya mencelos. Gilang turun pelan-pelan, berdiri mematung. Rumah itu tak lagi seperti dulu. Catnya mengelupas, jendela-jendela kaca ditutup triplek, halamannya ditumbuhi semak belukar. Bahkan papan nama kecil bertuliskan, "Keluarga Gilang," yang dulu dipaku di pagar, kini sudah hilang. Tak ada suara, tak ada teriakan bahagia, tak ada pelukan hangat. Ia mengetuk pintu beberapa kali, tapi tak ada yang membuka. Setelah menunggu beberapa menit,
Seorang bapak tua tetangga sebelah muncul dari balik pagar dan menatap Gilang dari atas ke bawah. "Sampean, Gilang, ya?" tanya pria tua itu dengan mata menyipit. "Iya, Pak, saya baru pulang," jawab Gilang pelan. Pria itu menghela napas panjang. "Aduh, Mas, rumah ini sudah lama kosong. Saya kira sampean gak balik-balik lagi." "Loh, maksudnya kosong? Di mana Alia? Di mana Raka?" Suara Gilang mulai bergetar. Pak tua itu tampak ragu, tapi akhirnya bicara pelan, seolah tak tega. "Istrimu dan anakmu sudah pergi dari sini. Mungkin 3 tahunan lalu. Rumah ini sudah dijual orang." Darah Gilang seperti berhenti mengalir. Tangannya gemetar. Matanya menatap rumah itu lekat-lekat. "Dijual? Oleh siapa? Kenapa? Saya tiap bulan kirim uang." "Saya kurang tahu, Mas. Tapi waktu itu, mereka terlihat susah. Alia sering sakit. Anaknya juga jarang kelihatan. Maafkan saya nggak banyak tahu." Gilang terduduk di tangga rumah yang telah reot. Koper oleh-oleh jatuh di sampingnya. Pikirannya kacau. Tangan kirinya menggenggam foto keluarga yang selalu ia simpan di dompet. Foto saat Raka masih kecil dan duduk di pangkuan Alia. Tiba-tiba semuanya terasa jauh. Rasa rindu berubah menjadi cemas. Harapan berubah jadi pertanyaan. Kenapa tak ada yang memberitahu? Kenapa tak ada surat? Kenapa rumah ini kini jadi bangunan kosong tak berpenghuni? Sore itu, di depan rumah yang dulu ia bangun dengan penuh cinta, Gilang duduk diam. Angin senja menerbangkan daun-daun kering, seolah menyapu jejak kenangan. Ia tak tahu harus kemana. Tapi satu hal ia tahu, ia tidak akan pulang hanya untuk menyerah. Ia harus menemukan Alia dan Raka. Bagaimanapun caranya. Sore mulai berganti malam. Angin berhembus dingin, membawa suara-suara samar dari gang sempit di sekeliling rumah yang sudah lama kosong itu. Gilang masih duduk di depan rumah. Matanya kosong menatap pintu yang tak lagi bisa membukakan kebahagiaan untuknya. Koper oleh-oleh kini basah oleh embun dan debu jalanan. Pikirannya berkelana. Ia tidak bisa mengerti. Bagaimana bisa rumah yang selama ini ia kirimkan uang setiap bulan, kini malah terbengkalai? Kemana Alia? Kemana Raka? Mengapa tak ada kabar? Ia percaya, selama ini kiriman uangnya sampai. Ia bahkan pernah mengirim lebih untuk renovasi rumah. Tapi sekarang, rumah itu bagai kuburan kenangan. Pelan-pelan, Gilang berdiri. Ia mengambil koper dan melangkah ke rumah tetangga sebelah. Tempat pria tua tadi keluar. Rumah itu tampak masih berpenghuni, meski sederhana. Ia mengetuk pelan. Pintu terbuka. Seorang wanita paruh baya muncul. Rambutnya beruban. Matanya sayu tapi ramah. "Mas Gilang, ya?" katanya pelan. "Iya, Bu. Maaf. Saya cuma ingin tahu. Apa Ibu tahu kemana Alia dan anak saya pindah?" Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Bu Ratmi, tetangga yang dulu cukup akrab dengan Alia. Ia mempersilakan Gilang masuk. Di dalam, Gilang duduk di bangku kayu tua, ditemani secangkir teh hangat. Di meja kecil, ada toples kue kering dan foto-foto anak-anak Bu Ratmi yang kini sudah menikah. Bu Ratmi mulai bercerita dengan suara pelan. "Alia itu perempuan kuat, Mas, tapi juga tertutup. Saya tahu dia kesulitan, tapi dia nggak pernah minta tolong. Awalnya masih sering ngantar Raka sekolah, tapi lama-lama anaknya berhenti. Saya dengar dia mulai sakit-sakitan." "Sakit? Apa? Sakit apa, Bu?" "Nggak jelas, Mas. Kadang demam, kadang pingsan. Saya pernah lihat dia jalan gontai bawa ember air. Tapi kalau saya tanya, dia cuma senyum. Terakhir saya dengar, dia sempat kerja serabutan. Ngurus warung orang, cuci piring, apa aja dikerjakan." Gilang menggenggam cangkir teh erat-erat. "Terus kenapa? Kenapa rumah ini dijual?" Bu Ratmi menarik napas panjang. "Setahu saya, rumah ini dijual karena utang. Ada rentenir datang, marah-marah. Katanya Alia pinjam buat berobat dan buat sekolah Raka. Saya nggak tahu pasti, Mas.
Tapi habis itu mereka pindah. Nggak bilang-bilang. Saya cuma dengar kabar dari tukang sayur. Katanya mereka pindah ke pinggiran kota. Daerah Pasir Putih. Kalau nggak salah. Pasir Putih. Gilang mengulang pelan. Iya, tapi saya nggak tahu alamat pastinya. Maafkan saya, Mas. Gilang tersenyum getir. Nggak apa-apa, Bu. Terima kasih. Itu saja sudah banyak bantu. Malam itu, Gilang menginap di musala kecil dekat pasar. Ia hanya beralas jaket dan kopernya sebagai bantal. Di langit-langit kayu, ia menatap kosong sambil memeluk foto keluarganya. Keesokan paginya, ia pergi ke Pasir Putih. Naik angkot, jalan kaki, bertanya ke orang-orang, menyodorkan foto Alia dan Raka yang sudah agak pudar. Sebagian orang hanya menggeleng, sebagian lainnya menyuruhnya ke pasar loak. Sebagian lagi menyebut nama kampung-kampung yang bahkan belum pernah ia dengar. Di tengah pencariannya, ia bertemu seorang tukang ojek tua bernama Bang Darto. Ketika Gilang menunjukkan foto Alia, mata Bang Darto langsung membelalak. Ini Bu Alia, ya? Saya kenal, Mas. Pernah saya antar ke puskesmas beberapa kali. Waktu itu dia pingsan di pinggir jalan. Gilang mendekat. Di mana dia tinggal waktu itu? Dulu sih di rumah kontrakan kecil belakang pasar. Tapi udah kosong sekarang. Waktu terakhir saya antar, dia bilang mau pindah ke tempat yang lebih aman katanya. Tapi saya dengar, ada masalah sama anaknya. Masalah apa? Tanya Gilang cepat. Bang Darto ragu. Katanya anaknya, si Raka, pernah dituduh nyolong di warung. Padahal saya rasa enggak. Anak itu pendiam. Tapi orang-orang kampung itu emang suka seuzon kalau ada yang susah. Dada Gilang terasa sesak. Ia membayangkan anaknya yang dulu selalu duduk manis di atas bahunya. Kini harus menanggung stigma karena keadaan. Hari itu, Gilang menghabiskan waktu dari gang ke gang. Ia menemukan rumah kontrakan lama yang disebut Bang Darto. Kosong, pintunya reot, dan penuh coretan di dindingnya. Bayar utang lu. Petang menjelang. Gilang duduk di pos ronda. Tak ada tujuan pasti. Ia merasa seperti orang asing di tanah sendiri. Tak ada petunjuk. Tak ada kabar. Yang ia punya hanyalah keyakinan tipis bahwa Alia dan Raka masih hidup. Entah di mana. Hujan mulai turun. Langit kelabu. Di seberang jalan, ia melihat sosok wanita tua, duduk meringkuk sambil menggigil, memeluk karung lusuh. Gilang, dengan naluri yang entah dari mana, mendekati. Bu, ibu nggak apa-apa? Tanyanya, menawarkan jaketnya. Wanita tua itu menatap Gilang. Matanya keruh tapi ada secercah haru. Kamu bukan orang sini. Iya, saya cari istri saya. Namanya Alia. Ini fotonya. Wanita tua itu memegang foto itu lama. Bibirnya bergetar. Aku kenal dia. Alia. Dia baik. Dia pernah ngasih aku nasi waktu aku kelaparan. Anaknya juga. Raka. Dia suka nyanyi buat aku di kolong jembatan. Jantung Gilang berdetak kencang. Sekarang mereka di mana, Bu? Wanita tua itu menangis. Aku nggak tahu. Terakhir aku lihat Raka seminggu lalu. Dia nyanyi dekat rel kereta. Pakai gitar kecil. Gilang berdiri. Pandangannya menajam. Hujan makin deras. Tapi di matanya, kini ada cahaya baru. Ia tahu satu hal. Ia semakin dekat. Jejak Alia dan Raka perlahan muncul. Dan ia tak akan berhenti. Sampai mereka ditemukan. Hujan belum reda saat Gilang menyusuri rel kereta yang membelah kawasan kumuh di pinggiran kota. Matanya tajam menelisik setiap sudut jalan. Setiap bayangan yang terlihat dari kejauhan. Tubuhnya basah kuyup. Tapi ia tidak peduli. Kata-kata wanita tua yang ia temui tadi terus terngiang. Raka suka nyanyi di kolong jembatan. Bawa gitar kecil. Itu cukup baginya. Ia tidak butuh alamat pasti. Tidak butuh peta. Hanya keyakinan dan cinta yang tersisa. Langkah kakinya membawanya ke bawah jembatan tua yang berdiri di atas sungai hitam pekat. Di bawahnya, beberapa gerobak pemulung berjejer. Terpal robek dijadikan atap,
dan api kecil menyala di sela-sela batu sebagai penghangat malam. Gilang menunduk saat melangkah melewati para penghuni jalanan yang menatapnya dengan curiga. Lalu, di sudut terjauh, ia mendengarnya. Suara gitar sederhana yang dipetik pelan, dan suara serak seorang remaja menyanyikan lagu lama, lagu tentang rumah dan harapan. Gilang berdiri kaku. Itu, suara itu, getarannya, mirip dirinya sendiri saat muda. Ia mendekat perlahan, jantungnya berdetak tak karuan. Di sana, duduk seorang remaja laki-laki, rambutnya acak-acakan, wajahnya kurus dan penuh debu. Ia mengenakan jaket kebesaran, celana sobek di lutut, dan sandal yang tak lagi serupa pasangan. Di depannya terbuka kaleng bekas berisi beberapa recehan. Gilang menelan ludah. Suaranya tercekat. Tapi ia harus tahu. Namamu siapa, nak? Tanyanya pelan. Remaja itu menoleh. Matanya waspada, penuh curiga. Kenapa nanya? Gilang mengangkat tangan, memperlihatkan foto kecil dari dompetnya. Kamu, anak ini, kan? Ini kamu, dan ini ibumu. Namamu Raka, kan? Remaja itu bangkit. Wajahnya berubah. Matanya membesar. Lalu mengecil lagi penuh keraguan. Siapa kamu? Suaranya bergetar. Aku, ayahmu. Hening. Hanya suara air hujan dan lalu lintas dari atas jembatan yang terdengar. Raka memandangi wajah Gilang lama sekali. Lalu ia menggeleng pelan. Enggak, ayahku sudah mati. Gilang melangkah maju. Tidak, nak, aku. Enggak, bentak Raka. Suaranya pecah. Ayahku enggak pernah pulang. Ayahku ninggalin ibu waktu dia paling butuh. Ayahku cuma janji ini itu. Tapi akhirnya kami hidup kayak binatang. Gilang terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan yang menghantam dada telanjangnya. Ia ingin bicara, menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Raka menunjuk dengan jari gemetar. Ibu harus kerja siang malam sampai pingsan. Aku sekolah cuma sampai kelas 3 SMP. Aku pernah hampir digebukin orang gara-gara dituduh nyolong mie instan. Dan kamu datang, setelah 10 tahun, cuma bawa foto dan oleh-oleh. Air mata Gilang jatuh tanpa suara. Ia melangkah pelan, ingin memeluk anak yang dulu ia tinggalkan sebagai balita. Tapi Raka mundur. Jangan dekat-dekat. Aku minta maaf. Nak, aku pikir, semua yang kulakukan di Jepang buat kalian. Buat siapa? Kami bahkan gak tahu kamu hidup atau mati. Lalu tanpa aba-aba, Raka berlari. Gitar kecilnya ditinggalkan begitu saja. Ia menghilang ke arah gang gelap di seberang jembatan. Gilang ingin mengejar, tapi tubuhnya seakan tak sanggup berdiri. Ia berlutut di tanah becek, memeluk gitar kecil Raka yang basah oleh hujan. Di kayunya tertulis nama yang terpahat pelan-pelan. Raka, untuk ibu. Air matanya bercampur hujan. Waktu berlalu lambat malam itu. Gilang akhirnya duduk di dekat api kecil bersama beberapa pemulung yang diam-diam menyimak pertengkaran tadi. Salah satunya, pria tua dengan rambut gimbal dan mata cekung, menyodorkan sepotong ubi rebus. Anak muda itu keras kepala, tapi hatinya baik, katanya. Dia sering bantu kami. Suka nyanyi buat nenek-nenek yang kesepian. Dia cuma takut disakiti lagi. Gilang mengangguk. Aku yang salah. Aku pikir kerja keras cukup. Tapi ternyata, yang mereka butuhkan adalah kehadiranku. Pria tua itu menepuk bahu Gilang. Kalau kau ingin dia percaya, jangan pakai kata-kata. Tunjukkan dengan waktu. Pagi harinya, Gilang mencari Raka di sekitar jembatan, tapi tak menemukannya. Ia bertanya pada pemulung, pengamen, pedagang kaki lima. Sebagian bilang Raka biasa ke pasar setiap siang. Ada yang bilang dia tidur di halte terminal lama. Ada pula yang bilang dia suka mengunjungi panti yatim dan bermain gitar di sana. Tapi tak ada yang tahu pasti di mana ibunya, Alia. Sampai sore menjelang, saat Gilang berjalan menyusuri gang kecil di belakang pasar tradisional, ia berhenti. Di sana, di depan warung kecil yang tertutup,
Seorang wanita berdiri sambil memegangi payung reot. Tubuhnya kurus, pipinya cekung, rambutnya sebagian beruban, tapi mata itu adalah mata Alia. Mereka saling menatap lama. Tak ada suara, tak ada langkah. Lalu Alia bicara. Suaranya lirih, rapuh, tapi penuh air mata. Kamu pulang juga. Gilang ingin berbicara, tapi bibirnya hanya bergetar. Raka marah, ya? Tanya Alia pelan. Gilang mengangguk, tapi dia hidup. Dan aku temukan dia. Sekarang, aku ingin temukan kamu. Alia menunduk. Tangisnya jatuh membasahi pipi. Gilang melangkah maju, lalu memeluk wanita yang selama ini ia rindukan dalam diam. Di pelukannya, tubuh Alia terasa ringan, terlalu ringan, seolah sisa hidupnya sudah hampir habis. Maafkan aku, bisik Gilang. Jangan minta maaf, balas Alia pelan. Yang penting, kamu sudah pulang. Hujan deras telah reda. Malam mulai turun perlahan, menyisakan gerimis lembut dan aroma tanah basah yang memenuhi udara. Gilang dan Alia masih berdiri dalam diam di depan warung kosong, dalam pelukan yang seolah ingin membalut 10 tahun luka dan kehilangan. Tapi mereka tahu, waktu tidak cukup untuk menyembuhkan semuanya dalam satu malam. Alia batuk kecil. Tubuhnya menggigil meski sudah dibalut jaket pinjaman dari Gilang. Kita cari tempat berteduh dulu, ujar Gilang lembut. Alia hanya mengangguk. Lemah. Mereka akhirnya menetap sementara di kamar kos sempit yang disewa harian. Satu kasur tipis, dinding bercat kusam, dan lampu redup yang menggantung dari atap. Tapi bagi Gilang, itu lebih dari cukup, karena di dalamnya ada Alia, istrinya, yang selama ini ia pikir baik-baik saja. Malam itu, mereka duduk berdampingan, saling bercerita dalam keheningan yang berat. Alia bercerita tentang hari-hari tanpa kabar, tentang sakit yang tak bisa diobati karena uang habis, tentang keputusan menjual rumah setelah diteror oleh rentenir. Aku hanya ingin Raka tetap sekolah, katanya lirih. Tapi dia malah putus karena kita tak sanggup bayar SPP. Gilang memegang tangan Alia erat-erat. Maaf, aku pikir semua kirimanku sampai. Alia tersenyum tipis. Sebagian sampai, tapi biaya hidup makin berat. Dan setelah aku jatuh sakit, semuanya mulai runtuh. Kenapa tidak kabari aku? Nomormu ganti. Email tak pernah dibalas. Aku kirim surat ke alamat lamamu di Jepang, tapi tak ada balasan. Gilang menunduk. Ada rasa bersalah yang menusuk lebih dalam dari apapun. Keesokan paginya, Gilang memutuskan mencari Raka lagi. Tapi kali ini, Alia ikut. Mereka pergi ke jembatan tempat Gilang terakhir bertemu Raka, lalu ke halte terminal, hingga ke panti asuhan tempat Raka kadang menghibur anak-anak. Di sana, mereka mendapat kabar. Raka baru saja datang pagi itu, lalu pergi ke taman kota, tempat biasa ia bermain gitar jika ingin menyendiri. Gilang dan Alia segera ke taman itu. Dan di sanalah, di bangku kayu tua di bawah pohon beringin besar, mereka melihatnya. Raka duduk sendiri, menatap langit kosong, gitar kecilnya di pangkuan. Langkah mereka terhenti beberapa meter dari tempat itu. Alia menggenggam tangan Gilang erat-erat. Aku takut, bisiknya. Biar aku duluan, jawab Gilang. Gilang melangkah pelan. Detak jantungnya terasa di telinga. Ia belum tahu apa yang akan ia katakan, tapi ia tahu, ia harus bicara dari hati, bukan logika. Raka. Panggilnya. Raka menoleh cepat. Ia berdiri, tubuhnya menegang. Wajahnya masih memendam amarah. Kamu ngapain kesini lagi? Aku nggak datang untuk membela diri. Aku datang untuk dengarkan kamu, ujar Gilang tenang. Raka mencibir. Sudah terlambat. Hidup kami sudah hancur. Gilang mengangguk. Aku tahu. Dan aku memang gagal. Tapi kalau kamu mau, biarkan aku tebus semuanya. Bukan dengan uang, tapi dengan waktu. Dengan kehadiran. Ayah pikir itu cukup. Suara Raka bergetar. Waktu ibu demam tinggi, aku yang bawa ke puskesmas.
Waktu kami diusir, aku yang dorong gerobak isinya barang kami. Ayah di mana? Gilang berjalan lebih dekat. Aku kerja siang malam di Jepang, Raka. Bukan karena aku lupa kalian. Tapi karena aku pikir, dengan cukup uang, kalian gak perlu susah. Tapi kami gak butuh uang. Kami butuh ayah. Bentar Raka. Matanya merah. Dadanya naik turun. Air mata Gilang jatuh. Aku tahu. Dan aku menyesal. Setiap malam aku lihat foto kalian. Aku tidur peluk bantal keras cuma supaya bisa hemat ongkos. Tapi itu semua nggak cukup, ya? Raka menunduk. Tangannya menggenggam gitar erat-erat. Lalu matanya menatap ke belakang Gilang. Dan membelalak. Ibu, bisiknya. Alia berdiri pelan dari tempatnya sembunyi. Matanya basah. Ia melangkah pelan. Kakinya gemetar. Raka. Raka terlihat syok. Ia tak bergerak. Napasnya tertahan. Bu, ibu masih hidup. Iya, nak. Ibu nggak pernah kemana-mana. Ibu nunggu kamu. Selalu nunggu kamu pulang tiap malam. Dan saat itu, dinding keras di hati Raka runtuh. Ia berlari ke arah Alia, memeluknya erat-erat. Tangisnya meledak seperti air bah. Gilang berdiri terpaku. Dadanya terasa sesak melihat itu. Tapi ketika Alia merentangkan satu tangan dan menggamit bahunya, Gilang tahu, ini saatnya. Ia memeluk anak dan istrinya dalam satu pelukan panjang. 3 tubuh yang pernah tercerai oleh jarak, kini disatukan kembali oleh kejujuran dan air mata. Mereka tak bicara apa-apa selama beberapa menit. Hanya pelukan. Hanya tangisan yang selama ini tertahan. Dan untuk pertama kalinya sejak ia pulang dari Jepang, Gilang merasa benar-benar tiba di rumah. Beberapa hari telah berlalu sejak pelukan pertama itu. Pelukan yang menyatukan kembali Gilang, Alia, dan Raka dalam kesederhanaan taman kota yang menjadi saksi bisu luka yang perlahan mulai sembuh. Mereka belum kembali ke rumah, karena memang tak ada lagi rumah untuk pulang. Tapi hati mereka mulai menemukan tempat berteduh. Untuk sementara, mereka tinggal di kamar kos sempit yang disewa Gilang. 1 kamar, 1 kasur tipis, dan 1 tujuan, memulai lagi dari nol. Pagi-pagi, Gilang bangun lebih dulu. Ia menyeduh kopi sachet dan duduk di depan jendela kecil yang menghadap atap-atap seng berkarat. Di sampingnya, Alia masih tertidur lelap, dengan wajah yang mulai terlihat lebih tenang. Sementara Raka di pojok kamar, memeluk gitar kecilnya sambil tertidur duduk. Gilang tersenyum. Dulu aku bermimpi pulang ke rumah besar dan menyambut mereka dengan mobil dan hadiah. Tapi hari ini, 1 ruangan kecil ini lebih dari cukup. Hari-hari berikutnya mereka jalani dengan sederhana. Gilang mulai mencari kerja serabutan, bantu-bantu di warung, angkut karung di pasar, dan membersihkan puing-puing bangunan. Ia tak malu. Ia tahu, ia harus mulai dari manapun demi keluarganya. Alia pun perlahan kembali sehat. Gilang membawanya ke puskesmas, memastikan ia mendapat vitamin dan kontrol rutin. Ia juga menolak keras ketika Alia ingin kembali bekerja. Sekarang giliranku, Li, ujar Gilang suatu malam. Kamu sudah cukup banyak menanggung segalanya sendirian. Raka, di sisi lain, mulai membuka hati. Ia tak banyak bicara dengan Gilang, tapi perlahan kepercayaan itu tumbuh. Ia sering mengantar ayahnya bekerja, kadang ikut membantu, bahkan sempat bernyanyi di depan warung untuk menarik pelanggan. Suatu hari, ketika Gilang dan Raka sedang duduk di emperan pasar setelah bekerja, Raka bertanya pelan, "Yah, waktu ayah di Jepang, apa ayah pernah kangen?" Gilang terdiam. Ia menoleh dan menatap mata anaknya dalam-dalam. Setiap malam, Rak, bahkan ketika aku kerja lembur, pikiran ayah cuma ke kamu dan ibumu. Tapi ayah terlalu bodoh. Ayah pikir kerja keras itu cukup. Raka tersenyum kecil, lalu menatap langit. Aku kangen rumah kita dulu. Gilang menghela napas. Kita memang gak bisa punya rumah itu lagi, Nak. Tapi, ayah janji, kita bakal punya tempat baru. Walau kecil, tapi kita bangun bareng. Dengan tawa, bukan air mata.
Beberapa minggu kemudian, Gilang memutuskan menjual barang-barang berharga terakhir yang ia simpan dari Jepang. Jam tangan kesayangannya, kamera saku, dan sedikit tabungan yang ia simpan sebagai dana darurat. Uangnya tidak banyak, tapi cukup untuk menyewa satu kios kecil di sudut pasar yang baru saja dibuka pengelolanya. Kios itu tak mewah. Hanya sebuah ruang 2x3 meter dengan etalase kaca dan rak kayu. Tapi bagi Gilang, tempat itu adalah awal kehidupan baru. Mereka sepakat membuka warung sembako kecil, jual telur, minyak goreng, mie instan, beras, dan camilan. Raka membantu mencat papan nama warung. Alia mulai menghias bagian dalam dengan rak buatan tangan. Mereka bekerja seperti keluarga yang tak pernah retak. Hari pertama warung dibuka, tak banyak yang datang. Tapi 1-2 pembeli mampir. Lalu bertambah. Karena senyuman Alia yang ramah. Karena Raka yang suka menyapa anak-anak kecil dan memainkan gitar saat menunggu. Karena Gilang yang sigap mengangkat barang dan membantu lansia yang belanja. Mereka bukan hanya menjual barang, mereka menyebarkan kehangatan. Beberapa bulan kemudian, warung itu dikenal dengan nama Warung Gilang. Bukan karena ingin jadi terkenal, tapi karena di situ, semua orang merasa disambut dengan baik. Pada hari ulang tahun Raka yang ke-16, mereka membuat perayaan kecil-kecilan. Tak ada kue mewah, hanya nasi tumpeng sederhana dan lilin kecil di atas potongan tempe goreng. Tapi tawa mereka malam itu melebihi pesta manapun. Gilang memeluk anaknya erat. "Maaf, ayah telat merayakan banyak ulang tahunmu, nak." Raka tersenyum. "Yang penting sekarang ayah ada di sini." Alia, yang berdiri di samping mereka, mengusap mata berkaca-kaca. Ia menggantungkan satu bingkai kecil di dinding warung, tepat di atas meja kasir. Di dalamnya, ada foto mereka bertiga, hasil cetakan digital dari ponsel second milik Gilang. Di bawah foto itu tertulis tangan Alia. Pulang itu bukan soal tempat, tapi soal siapa yang menunggu. Dan di sudut lainnya, Raka menambahkan satu kalimat kecil dengan spidol hitam. "Terima kasih sudah memilih pulang, yah." Gilang menatap tulisan itu lama sekali. Tangisnya pecah. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa jadi seorang ayah.